Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kami berkesempatan akan membahas tentang manajemen modern yang berkaitan dengan tentang evolusi manajemen, di mana ada 4 pembahasan dan kami mendapat bagian manajemen modern. Berikut pembahasan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori manajemen modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Teori organisasi modern muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan dua teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan non-klasik. Teori modern yang disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pendekatan dalam pemikiran manajemen atau organisasi modern antara lain: 1. Pendekatan proses. Dalam pendekatan proses ini tokohnya adalah Harold Combs pada tahun 1909 sampai 1984. Artikelnya Manajemen Juncker Theory. 2. Pendekatan sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi yang tak dipisahkan. Organisasi merupakan pendekatan sistem manajemen meliputi sistem umum dan sistem khusus, serta analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan sistem umum memiliki konsep-konsep organisasi formal dan teknis, filosofis dan sosiologis. Baik, selanjutnya dalam pendekatan sistem manajemen khusus membagi dua sistem menjadi: yang pertama, sistem tertutup di mana sistem tidak dipengaruhi dengan adanya interaksi lingkungan eksternalnya. Kemudian yang kedua, sistem terbuka di mana berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Tokoh dalam pendekatan sistem ini antara lain yaitu Chester Bernard dan von Bertalanffy. Menurut Chester Bernard, bahwa suatu organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Tahun 1930. Selanjutnya von Bertalanffy pada tahun 1960 mengatakan bahwa sebuah sistem terdiri dari subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi melalui sinergi membentuk sebuah sistem. Seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi, yaitu digunakan untuk menjembatani celah antara teori dan praktik yang nyatanya. Biasanya terdapat perbedaan antara teori dengan praktek menurut pendekatan kontingensi ini. Oleh karena itu harus memperhatikan lingkungan dan sekitarnya, di mana kondisi lingkungan akan memerlukan aplikasi sebuah konsep dan teknik manajemen yang berbeda. Munculnya aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif yang merupakan gabungan dari Operation Research and Management Science. Selanjutnya pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini dikenal dengan tim Operation Research, dan setelah perang dimanfaatkan dalam bidang industri. Yang pertama, masalah-masalah kompleks yang memerlukan operasi pencarian, antara lain di bidang transportasi dan komunikasi. Dengan adanya kehadiran teknologi komputer, membuat prosedur operasi pencarian lebih diformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Dengan adanya bantuan komputer, maka dapat memberi pemecahan masalah yang lebih rasional kepada para manajer dalam membuat putusan-putusannya. Teknik-teknik ilmu manajemen ini membantu para manajer organisasi dalam berbagai kegiatan penting, seperti dalam hal penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi,
strategi pengambilan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Tokoh dalam pendekatan kontingen adalah Lawrence dan Lors dalam bukunya yang berjudul Developing Organization. Pada tahun 1999 menitiberatkan pada kebutuhan akan pengkajian dan analisis yang menyeluruh terhadap lingkungan organisasi. Pendekatan manajemen strategis mengkonsentrasikan pada proses pengambilan keputusan dan kajian serta analisis aktivitas terkait kinerja jangka panjang organisasi. Dan baik, mungkin tokoh dalam pendekatan ini antara lain yang pertama Peter Drucker yang diterbitkan pada tahun 1954 yang menerbitkan tentang sebuah buku yang berjudul Partake of Management yang menerapkan tentang bagaimana memformulasikan strategi berdasarkan situasi yang ada dan kemungkinan perubahan yang terjadi. Dan yang kemudian Candler pada tahun 1962 dan Ansoff pada tahun 1965 mereka memperkenalkan berbagai alternatif strategi perusahaan yang berdasarkan penelitian yang dilakukan pada 4 perusahaan besar di Amerika Serikat. Kemudian Ansoff mengemukakan pendekatan yang lebih rasional dalam kajiannya yang berjudul Corporate Strategy. Menurutnya, strategi adalah acuan dasar dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti produk, pasar, pertumbuhan, dan kompetitif, dan sinergi. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Langsung saja. Howard dan Kendall 1970 sampai 1980 dalam bukunya yang berjudul Strategi Formulation and Little Compet Midsbrain 1979 dalam bukunya yang berjudul Structuring of Organization mendefinisikan strategi sebagai sebuah kekuatan mediasi antara organisasi dengan lingkungan. Pendekatan gaya manajemen Jepang, tokohnya antara lain Deming tahun 1950 dan Juran Deming. Mereka memperkenalkan sebuah model sistem manajemen komprehensif yang pada dasarnya pada gaya manajemen perusahaan Jepang yang dikenal sebagai model total quality management. Model ini menggunakan pendekatan statistik untuk menganalisis variabilitas proses produksi dalam upaya meningkatkan kualitas produksi secara berkesinambungan. Juran menyebutkan bahwa perusahaan saat ini belum banyak yang mampu dan mengerti bagaimana mengelola kualitas. Ada 3 langkah yang disarankan oleh Juran dalam quality management, yaitu Sculpted Annual Improvement, Maju Training Program, and Upper Management. Crosby mengemukakan konsepnya yang disebut sebagai Zero Defense. Dalam konsep Zero Defense menyatakan bahwa kualitas adalah sesuatu yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, Crosby memperkenalkan istilah baru yang disebut Quality Cost 2 atau biaya kualitas 2. Dalam pendekatan tersebut disebutkan bahwa dalam menerapkan manajemen kualitas, sebuah perusahaan harus berupaya mencapai zero defense atau kualitas maksimal. William Oates 1981. William Oates dalam bukunya Theory Z How American Business Can Meet the Japanese Challenge 1981 memperkenalkan teori Z untuk menggambarkan adaptasi Amerika atas perilaku organisasi Jepang. Teori Z perusahaan diantaranya adalah hubungan perusahaan dengan karyawan yang dekat, sistem penggajian dan serikat pekerja yang unik, serta perekrutan karyawan baru yang biasanya mempunyai hubungan jangka panjang.
Tipe pengambilan keputusan pada teori ini biasanya bersifat kolektif dengan melibatkan karyawan pada setiap prosesnya. Teori beliau didasarkan pada perbandingan manajemen dalam organisasi. Pendekatan excellence management. Pendekatan utama dari excellence management adalah mengerahkan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai suatu yang excellence. Tokohnya adalah Peter dan Waterman tahun 1980. Mulai buku yang berjudul In Search of Selling. Menurut mereka, sebuah perusahaan tidak cukup hanya menjadi sebuah perusahaan yang efektif organization, namun juga harus bisa mencapai excellence organization melalui perbaikan yang terus-menerus pada setiap aspek kualitas organisasi. Menurut David Colozow, terdapat beberapa komponen kunci untuk bisa menjadi organisasi yang excellence. Hal tersebut dikenal dengan istilah The 12 Cs of Excellence Management, yaitu kompetensi, menjelaskan tentang bagaimana kekuatan, kelemahan, dan kompetensi dari suatu organisasi. Kultur pembentukan atau berdirinya organisasi untuk menjadi excellence, mencapai kinerja yang baik. Selanjutnya, membuat sistem untuk penghargaan dan recognition system. Dalam perkembangannya, pemikiran manajemen modern terdapat beberapa pendekatan yang terkait dengan upaya untuk menentukan berbagai prediksi hubungan antara tindakan, hasil, dan situasi. Antara lain, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu akan membantu mencapai tujuan manajemen. Pendekatan ini bermaksud untuk menjembatani gap yang ada antara teori dan praktek. Ada 3 bagian utama dalam kerangka konseptual menyeluruh untuk pendekatan kontingensi, yaitu lingkungan-lingkungan, konsep-konsep, dan teknik-teknik manajemen, dan kehidupan kontingensi antara keduanya. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan kontingensi memberikan berbagai pedoman bagi praktek manajemen yang efektif.